Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jangan pernah biarkan ketakutan dan kekhawatiran mengintimidasi hidup Anda hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang topik penting ini. Pertanyaan yang akan kita jawab hari ini adalah, mengapa Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak takut atau khawatir? Alasannya sederhana, Tuhan Yesus tidak mau umatnya hidup dalam kekhawatiran. Dia ingin kita hidup dalam kepastian dan jaminan yang Dia berikan. Dia mau kita bisa menikmati ketenangan, kedamaian, dan rasa aman yang sejati. Dalam firman-Nya, ada 8 alasan kuat mengapa kita tidak perlu khawatir. Pertama, hidup itu lebih dari sekadar makanan dan pakaian. Di Matius 6 ayat 25, Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Mengapa? Karena hidup itu sendiri jauh lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikan, jangan khawatir, ini bukan sekadar saran, tapi sebuah perintah. Ini seperti saat seorang atasan yang bijak berkata pada stafnya yang sedang panik, "Tenang, jangan khawatir." Ini adalah sebuah janji dari Tuhan yang harus kita terima sebagai kebenaran dalam hidup kita. Hari ini, biarlah ini menjadi pesan pribadi untuk Anda. Tuhan sedang berkata, jangan khawatir tentang hidupmu, apapun yang sedang kamu hadapi. Alasan kedua, lihatlah pirang-pirang di udara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, dan tidak menyimpan bekal. Tapi Bapa di surga tetap memberi mereka makan. Bukankah kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Tuhan yang memelihara Siptonia yang terkecil pasti akan lebih lagi memelihara kita, anak-anaknya. Ketiga, kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa. Ayat 27 bertanya, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jawabannya tentu saja tidak ada. Khawatir hanya membuang energi dan waktu, tanpa memberikan solusi apapun. Keempat, Allah senang mendandani ciptaannya. Yesus mengajak kita memperhatikan bunga bakung di ladang. Mereka tumbuh begitu indah tanpa bekerja. Bahkan Raja Salomo, dalam segala kemegahannya pun, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika rumput liar yang hari ini ada dan besok dibuang saja, didandani dengan begitu indah oleh Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kita? Kelima dan keenam, kekhawatiran adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa kita di surga tahu semua kebutuhan kita. Ayat 32 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita tidak perlu panik mencari semua hal itu karena kita punya Bapa yang peduli dan sudah tahu apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita memintanya. Alasan ketujuh, Allah akan mengangkat beban kita saat kita mengutamakan Dia. Inilah kuncinya. Matius 6 ayat 33 berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Fokus kita seharusnya bukan pada masalah kita, tapi pada Tuhan dan kehendak-Nya. Saat kita memprioritaskan Dia berjanji akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, alasan ke-8, hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Ayat 34 menasihati, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Fokuslah untuk menjalani hari ini dengan baik bersama Tuhan dan serahkan hari esok kepadanya. Jadi, ketika hidup kita semakin berpusat pada kerajaan Allah,
kekhawatiran kita akan semakin berkurang. Yesus datang ke dunia, hidup, mati, dan bangkit dari kematian agar Dia bisa memerintah sebagai Raja atas umat yang bebas dari rasa khawatir. Datanglah Kipodenia dan tinggalkan segala hal lain yang selama ini menjadi raja dalam hidupmu. Inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan sejati dari kekhawatiran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sampai jumpa.